Benutaka, yang artinya kampung halaman kita, adalah semboyan daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Semboyan ini mengadopsi dari bahasa suku Pasir yang bermakna bahwa Kabupaten Penajam Pasir Utara terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya, namun tetap merupakan satu kesatuan, ikatan kekeluargaan. Dalam video kita kali ini, kami akan menguraikan berbagai fakta menarik tentang Kabupaten Penajam Pasir Utara. Makanya, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Kabupaten Penajam Pasir Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan ibu kotanya terletak di Penajam. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Penajam Pasir Utara tercatat memiliki wilayah seluas 3.333,6 km persegi yang terdiri dari 3.060,82 km persegi wilayah daratan serta 272,24 km wilayah laut. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasir, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat. Dan jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 2019 berjumlah 173.671 jiwa. 6 fakta Kabupaten Penajam Pasir Utara. Fakta sejarah. Cerita tentang asal-usul masyarakat Penajam tidak bisa terlepas dari Kesultanan Sadurengas yang berada di Pasir Melengkong. Wilayah Penajam Pasir Utara dulunya merupakan kawasan yang dihuni oleh suku Pasir Tunan dan suku Pasir Balik. Kedua suku tersebut turunan dari suku Pasir yang saat ini tinggal di Kabupaten Pasir. Awal mulanya kehidupan di Penajam Pasir Utara terdiri dari kelompok-kelompok suku yang hidup dengan berpencar. Mereka kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian disebut kerajaan adat. Ketika itu, mata pencarian masyarakatnya secara turun-temurun adalah sebagai nelayan dan petani. Adapun kerajaan adat yang mereka bangun berada di sekitar sungai dan teluk di kawasan Penajam, diantaranya pemerintah adat suku Adang yang tinggal di Teluk Adang, pemerintah adat suku Lolo yang tinggal di muara Sungai Lolo, pemerintah adat suku Kali yang tinggal di Long Kali, pemerintah adat suku Tunan yang tinggal di muara Sungai Tunan, dan pemerintah adat suku Balik yang tinggal di sekitar Teluk Balikpapan. Di antara kerajaan adat tersebut, pemerintah adat suku Balik menjadi bagian kerajaan Kutai Kartanegara. Sisanya menjadi bagian dari wilayah kerajaan Pasir. Seiring berjalannya waktu, bagian dari kerajaan Pasir lambat laut menghilang karena memilih bergabung dengan kerajaan Kutai Kartanegara. Banyak dari kerajaan-kerajaan tersebut yang akhirnya kisahnya hanya tinggal sebagai legenda yang hidup di masyarakat. Kabupaten termuda kedua di Kalimantan Timur. Melalui perjuangan panjang yang dilakukan oleh masyarakat yang bercita-cita untuk hidup lebih sejahtera dapat tercapai. Ini ditandai dengan terbentuknya pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara secara yuridis formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 yang berisi tentang pembentukan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini, maka 4 kecamatan, yakni Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, Kecamatan Babulu, dan Kecamatan Sepaku telah resmi menjadi satu dalam wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Pasir Utara yang merupakan kabupaten ke-13 di Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomi masyarakat Penajam Pasir Utara. Perekonomian Penajam Pasir Utara sudah dinilai cukup baik. Mereka punya sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Dengan adanya program pemindahan ibu kota Indonesia, tentunya akan semakin banyak investor yang melirik kawasan ini. Hingga dapat dipastikan, kelak Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi kota industri yang maju dan berkembang.
Wisata di Penajam Pasir Utara. Potensi wisata Penajam Pasir Utara sangat mengagumkan, dengan lokasi yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan antar provinsi. Selain wisata bahari, banyak wisata pantai yang bisa kamu datangi, misalnya Pantai Tanjung Jumblai, Pantai Spakario, dan Pulau Gusung. Jika ingin melihat indahnya matahari terbit, Pantai Spakario jadi rekomendasi paling oke. Lokasinya berada tepat di Teluk Balikpapan, sekitar 8 km dari pusat Penajam Pasir Utara. Selain wisata alam, Penajam Pasir Utara juga punya wisata seni dan budaya yang cukup menarik. Di antaranya Pesta Adat Nondoy, Pesta Pantai Spakario, dan Pesta Pantai Lango. Suku Dayak Pasar menggelar Pesta Adat Nondoy sebagai bentuk rasa syukur terhadap hasil panen, dan acara ini dilakukan 2 tahun sekali. Wisata seninya juga menarik untuk disaksikan, seperti tari Uok Botung, tari Jepen Ampiek Muslimah, tari Kodebura, dan tari Ronggeng Pasir. Jembatan Pulau Balang. Jembatan Pulau Balang akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas pada lintas selatan Kalimantan sebagai jalur utama angkutan logistik karena jarak dan waktu tempuh menjadi lebih singkat. Saat ini, kendaraan dari Balikpapan menuju Penajam dan selanjutnya ke kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan kota lainnya harus memutar dengan jarak sekitar 100 km dengan waktu tempuh sekitar 5 jam. Dengan adanya jembatan tersebut, nantinya jarak akan menjadi lebih pendek menjadi sekitar 30 km dan perjalanan dapat disingkat hanya dalam waktu 1 jam. Selain sebagai penghubung jaringan jalan poros selatan Kalimantan, jembatan ini juga mendukung rencana pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Karyangau dan kawasan industri Karyangau. Jembatan tersebut nantinya akan dilengkapi teknologi Structural Health Monitoring System, berupa sensor yang berfungsi untuk memantau kondisi kesehatan konstruksi jembatan. Selain itu, jembatan ini akan dilengkapi dengan gedung museum yang dirancang akan menjadi objek wisata bagi pengendara. Konstruksi jembatan tipe kabel stayed ini terdiri atas benteng utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1807 meter dengan biaya pembangunan mencapai 1,38 triliun. Sebagai ibu kota baru Indonesia, lokasinya yang strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Selain itu, Penajam Pasir Utara berdekatan dengan kota Balikpapan dan kota Samarinda, menjadikan wilayah ini terpilih sebagai ibu kota baru Indonesia. Pemerintah membeberkan berbagai alasan kuat mengapa memilih Penajam Pasir Utara sebagai ibu kota baru Indonesia. Di antaranya bencananya yang minimal, baik berupa gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, longsor dan gunung berapi. Dan tak kalah penting, infrastrukturnya sudah cukup lengkap dan ketersediaan lahan pemerintah mencapai 158.000 hektar. Itulah fakta tentang Kabupaten Penajam Pasir Utara. Fakta lain yang belum kami rangkum dalam video ini, silahkan dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share jika video ini bermanfaat.